Begitu sesi mediasi selesai, Dita bergegas keluar dari ruangan tersebut mendahului Dennis yang langsung mengejar. Dita sudah merasa tidak nyaman ada di sana dan tak nyaman dengan kondisi tubuhnya. "Dita, tunggu," panggil Dennis yang berhasil menyamakan langkah dengan Dita. "Kita perlu bicara. Aku lagi gak enak badan hari ini. Bisa bicara lain kali." Pada akhirnya, Dita memberi penjelasan bahwa dirinya sedang tak enak badan, yang berarti dia tak mau diganggu dulu. "Kamu sakit?" "Enggak juga. Intinya aku gak mau membicarakan apapun saat ini dengan kamu." Mereka memasuki lift. Saat pintu lift tertutup, Dennis kembali bicara. "Tolonglah, 10 menit cukup. Ini penting, Dita." Dita tak menjawab. Dia tetap menatap ke depan dalam diam. Selain enggan menanggapi Dennis, dia merasa kepalanya mulai sakit. Dia ingin cepat sampai di rumah. "Aku sadar kalau kehadiran kamu sangat berarti saat kamu pergi, Dita. Aku kacau dan tidak bisa berpikir jernih. Maaf atas kesalahanku yang pelin-pelan dalam mempertahankan rumah tangga kita." Dennis diam untuk menunggu jawaban. Karena Dita tak bersuara apapun, dia kembali melanjutkan. "Tapi sekarang aku yakin, aku sangat yakin untuk berjuang. Aku ingin pernikahan kita lebih baik dari dulu. Aku ingin rumah tangga kita bertahan. Aku ingin tetap bersama kamu. Tolong beri aku kesempatan." Semakin banyak Dita mendengar perkataan Dennis, dia merasa semakin sulit untuk berkonsentrasi. Dia merasa kepalanya makin pening dan pandangannya memburam. Tepat saat pintu lift terbuka dan Dita melangkah keluar, saat itulah dia merasakan dunianya menggelap. Dennis terkesiap melihat tubuh Dita oleng. Beruntunglah dengan sigap dia menangkap istrinya, hingga tubuh Dita tak jatuh membentur lantai ataupun tembok, melainkan meluruh dengan bersandar padanya. "Dita," seru Dennis terkejut. Suaranya itu membuat kedua orang tua Dita kompak menoleh ke arah mereka. Tergopoh keduanya menghampiri Dennis yang tengah berusaha membangunkan Dita. Iren panik melihat putrinya pingsan di pangkuan Dennis. "Cepat bawa ke mobil," katanya tanpa pikir panjang. Dennis sudah akan mengangkat Dita ke gendongannya saat Hardi Pranata kemudian merebut tubuh putrinya. "Berikan pada saya," ucap Hardi Pranata dingin, lekas menggendong putrinya dan berjalan cepat menuju mobil. Dennis berdiri, lalu mengusap wajah dengan gusar. Kemudian berlari menuju mobilnya sendiri. Dengan cepat menyalakan mesin, lalu menyusul mobil mertuanya yang akan membawa Dita ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Dennis tidak memikirkan apapun, selain fokus menyetir mengikuti mobil mertuanya yang juga melaju cepat dengan penuh kehati-hatian. Mobil mereka tiba bersusulan di depan rumah sakit. Hardi Pranata keluar dari mobil, lalu membuka pintu belakang dan menggendong Dita lagi. Putrinya itu langsung diterima oleh perawat yang menyediakan brangkar. Dita dibawa ke UGD. Suster melarang mereka untuk ikut masuk ke UGD dan berkata bahwa mereka harus tenang dan menunggu di luar. Tidak ada yang berbicara baik Dennis maupun orang tua Dita. Tak lama kemudian dokter keluar dari UGD tersebut. Hardi Pranata segera berdiri, pun dengan Dennis. "Bagaimana keadaan putri saya?" tanya Hardi Pranata cepat. Dokter perempuan itu tersenyum tipis dan menenangkan. "Saudari Dita tidak apa-apa. Tidak ada sesuatu yang serius yang terjadi." "Lalu kenapa putri saya pingsan, Dok?" tanya Iren cemas. "Bisa saya bicara dengan suami saudari Dita?" "Bicara saja dengan saya, Dok. Saya ayahnya." Hardi Pranata mencegah agar Dennis tak disangkut pautkan pada urusan Dita. Dia lupa bahwa sampai detik ini, Dennis adalah suami Dita dan yang paling berhak untuk mengetahui kondisi Dita pula. Maka dari itu,
Dennis segera maju lebih dekat. Bisa dok, saya suaminya. Mari ikut saya. Dokter tersebut berjalan lebih dulu. Dennis mengikuti dokter tersebut. Hardi Pranata dan istrinya dipersilakan oleh suster untuk menemui Dita yang sudah tersadar. Ma, Pa, panggil Dita dengan suara seraknya. Gadis itu berusaha duduk. Sudah tetap di situ, cegah Hardi Pranata, mendekat ke arah putrinya. Aku kenapa, Pa? Kamu pingsan tadi saat selesai mediasi. Mendengar hal itu, Dita menghela napas pelan. Dia memang sudah merasa tak enak dengan badannya sejak pagi. Dokter bilang apa, Mah? Iren memandang suaminya yang juga melakukan hal yang sama. Suara Hardi Pranata lah yang menjawab pertanyaan Dita. Dokter sedang bicara dengan Dennis. Dita memberi tatapan bingung. Kenapa ada Dennis juga di sini? Dan seperti memahami kebingungan tersebut, Iren menjelaskan. Tadi kamu pingsan saat keluar dari lift, dan ada Dennis saat itu. Jadi Dennis juga ikut saat Mama dan Papa membawa kamu ke sini. Oh iya, Dita ingat sekarang. Ingat semuanya dengan betul. Dia sempat mendengar sayup suara Dennis memanggil sebelum kesadarannya benar-benar hilang tadi. Lalu, kira-kira apa yang dokter sampaikan kepada Dennis? Dokter perempuan itu duduk berhadapan dengan Dennis di ruangannya. Dengan tangan bertaut di atas meja, lalu dia menjelaskan. Kondisi Ibu Dita bisa dibilang sedang tidak baik. Apa yang terjadi dengan istri saya, Dok? Tanya Dennis cemas sekaligus was-was dengan keadaan Dita saat ini. Istri Anda sepertinya mengalami stres yang cukup berat. Stres yang berkelanjutan tidak baik untuk perkembangan janin. Jadi, sebaiknya lingkungan Ibu Dita bekerja sama untuk membuatnya bahagia. Tercengang. Itulah ekspresi yang Dennis tunjukkan. Dia sangat terkejut dengan apa yang dokter katakan barusan. Sama sekali tak menyangka bahwa akan ada janin di perut Dita. Jadi istri saya... Bahkan Dennis tak bisa melanjutkan kata-katanya karena rasa terkejut yang berlebihan. Benar, Pak. Istri Anda sedang hamil. Dan karena usia istri Anda berikut kandungannya masih muda, saya harap sebaiknya istri Anda jangan sampai banyak pikiran. Dennis mengangguk pertanda dia memahami perkataan dokter. Dia masih berbicara dengan dokter tersebut selama beberapa saat. Lalu keluar dari ruangan itu dan bergegas untuk menemui Dita. Seperti ada secercah harapan di dalam dirinya. Berikut juga rasa takut. Harapan karena hadirnya bayi di antara mereka sehingga Dita bisa berubah pikiran dan mencabut tuntutan cerainya. Rasa takut karena bisa saja dia kehilangan Dita bahkan anaknya jika Dita tak berubah pikiran. Ketika tahu bahwa Dita sudah pindah ke ruang rawat, Dennis langsung menuju ruang rawat tersebut, mengetuk pintu sebanyak 2 kali lantas masuk. Mama mertuanya mendampingi Dita dengan duduk di samping tempat tidur. Sementara ayah mertuanya duduk diam di sofa panjang. Apa yang dokter sampaikan? Tanya Hardi Pranata tanpa basa-basi. Sebelum menjawab, Dennis lebih dulu menghampiri Dita. Semua orang menunggu jawabannya. Dia memandang Dita sejenak, dari mata ke perut gadis itu. Dita hamil, katanya yang membungkam seluruh bibir. Dita hanya memejam. Iren tak tampak terkejut, sedangkan Hardi Pranata masih dengan ekspresi datarnya. Dita hamil. Mereka semua sudah tidak heran lagi karena telah menduga di awal. Aku harap kehamilan kamu ini bisa mengubah pikiran kamu, Dita. Ujar Dennis sembari mengambil tangan Dita untuk digenggam. Tentang pernikahan kita. Kita bisa memberikan keluarga yang utuh untuk anak kita nanti. Dita hanya diam. Jawaban yang dia berikan hanyalah menarik tangannya dari genggaman Dennis. Aku belum siap untuk membicarakan ini lagi dengan kamu. Dengan penuh pengertian Dennis mengangguk.
Dia ingat kata dokter bahwa Dita tak boleh banyak pikiran. Demi menjaga Dita dan calon anaknya, Dennis akan melakukan apapun. Dia tak mau lagi ada kesalahan kedua. Tak akan ada kesalahan kedua dan tak akan pernah ada.